Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN mengenai keragaman unsur budaya di Indonesia. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai keberagaman unsur budaya, Bapak akan menjelaskan hal mengenai keberagaman, khususnya keberagaman di negara kita. Ini berkaitan dengan semboyan negara kita. Ada yang tahu? Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Biasanya kan ada di tulisan di gambar Garuda Pancasila kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu semboyan negara kita yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah paham makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Lalu apakah kita sudah meneladani sikap kita, apakah sudah sesuai dengan semboyan itu? Nah, berbicara tentang makna Bhinneka Tunggal Ika, nah maknanya adalah walaupun kita terdiri dari beragam suku, beragam ras, atau beragam golongan, tetapi kita tetap bisa hidup berdampingan dan saling tolong menolong. Nah, jadi sikap yang harusnya kita lakukan sehari-hari itu sesuai dengan makna yang tadi Bapak jelaskan ya. Contoh sikapnya seperti apa? Misalnya ketika kita berteman, nah kita tidak memilih-milih teman, tidak membeda-bedakan teman. Entah itu mau yang sukunya apa gitu ya, atau agamanya apa, atau yang ciri fisiknya bagaimana gitu ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, berarti kita sudah memahami makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, selain itu, sikap apa lagi yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika? Misalnya, saling bertoleransi. Kalau ada teman kita yang beribadah, kita hormati. Tidak boleh berisik. Tidak boleh membuat kegaduhan. Begitu ya. Dan masih banyak lagi sikap-sikap yang lainnya. Misalnya menolong sesama, menolong tetangga gitu ya. Tanpa melihat agama, suku atau rasnya. Begitu ya. Dan masih banyak lagi. Bapak yakin kalian sudah memahami atau sudah melakukan sikap-sikap ini. Nah, namun kadang kan kita lupa ya. Nah, itu yang harus diingat bahwa kita walaupun berbeda-beda tapi harus hidup berdampingan. Selanjutnya Bapak akan jelaskan mengenai keberagaman unsur budaya di Indonesia. Sebenarnya setiap tempat memiliki unsur budayanya masing-masing ya. Nah, tetapi secara umum unsur budaya ini dibagi ke dalam 7 jenis. Nah, unsur-unsur budaya ini juga ada di Indonesia ya. Kita bahas satu per satu. Mulai dari religi atau kepercayaan. Nah, kalau ini sudah sering sekali kita bahas ya, bahwa Indonesia ini memiliki banyak agama dan aliran kepercayaan. Begitu ya. Kalau agama yang diakui kan ada 6 ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di samping itu juga ada aliran kepercayaan yang mungkin kalian belum pernah lihat atau belum pernah dengar begitu ya. Biasanya sifatnya ini tradisional begitu. Nah, jadi ini adalah salah satu keberagaman unsur budaya yang ada di Indonesia ya. Religi atau kepercayaan. Nah, unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian atau pekerjaan ya. Kita juga tahu kalau negara kita Indonesia ini negara yang kaya akan sumber daya alam ya. Jadi kebanyakan bekerja sebagai petani. Ada juga yang bekerja sebagai nelayan. Tetapi di samping itu juga banyak yang memiliki pekerjaan lain ya. Misalnya bapak, guru, itu kan. Atau ada juga yang bekerja sebagai polisi, supir begitu ya, tukang cukur
dan masih banyak lagi. Lalu unsur yang ketiga adalah teknologi atau peralatan. Teknologi ini merupakan alat-alat yang digunakan oleh orang-orang untuk membantu pekerjaannya ya. Nah, tentunya banyak sekali alat yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan kita ya. Misalnya komputer misalnya ya, atau handphone yang paling sering kalian pakai ya, yang paling dekat dengan kalian. Atau mungkin kalau misalnya di tempat lain seperti di sawah, alatnya mungkin berbeda ya. Bisa jadi traktor atau mungkin cangkul yang sederhana begitu ya, dan lain-lain. Jadi tidak hanya yang elektronik ya, alat yang manual, yang non elektronik juga termasuk teknologi ya. Lalu unsur budaya yang keempat adalah kesenian. Ini juga sudah sering sekali kita bahas. Indonesia memiliki banyak sekali kesenian, mulai dari tarian, lalu seni rupa, lalu musik juga ada ya. Nah, ini merupakan keberagaman yang harus kita syukuri ya. Karena mungkin di tempat lain ini tidak ada kesenian yang seperti di Indonesia. Kesenian-keseniannya sudah banyak kita bahas di pelajaran SBDP ya. Jadi Bapak tidak akan banyak bahas lagi ya. Lalu yang kelima, unsur budaya yang kelima adalah pengetahuan. Nah, biasanya tiap tempat atau tiap bangsa begitu ya, ini memiliki sistem pengetahuannya sendiri. Nah, sistem pengetahuannya ini digunakan untuk memecahkan masalah mereka gitu ya. Contohnya, sistem pengetahuan yang dipakai oleh para petani di Jawa, ini ada yang namanya sistem Pranata Mangsa. Nah, sistem ini memudahkan petani di Jawa untuk menanam gitu ya. Jadi ini merupakan sistem penanggalan untuk mereka bercocok tanam seperti itu. Jadi seperti kalender tapi khusus untuk menanam gitu ya. Oh, bulan ini cocoknya menanam ini begitu. Karena hujan berarti cocoknya menanam padi misalnya. Nah, itu sudah dipikirkan oleh orang-orang sebelum kita ya. Orang-orang di zaman dahulu, merupakan suatu sistem pengetahuan yang sudah mereka pikirkan sejak lama begitu ya. Nah, kalau di Batak ada lagi yang namanya Pustaha Batak. Nah, Pustaha Batak ini sistem pengetahuan yang ada di Batak ya, di orang-orang Batak mengenai adat yang biasanya mereka lakukan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan adat, nah ditulis oleh mereka di dalam Pustaha Batak ini begitu ya. Di tempat lain mungkin ada juga ya sistem-sistem pengetahuan seperti ini yang mungkin kita tidak tahu begitu. Yang keenam, unsur kebudayaan yang keenam adalah sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini mencakup sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Jadi ada cabangnya lagi ya. Nah, dalam sistem kekerabatan ini kita biasanya tahu ya, ada sistem marga atau nama keluarga begitu ya. Atau ada sistem-sistem apa disebutnya? Silsilah keluarga begitu ya. Kalau di tempat lain seperti itu. Nah, itu termasuknya ke dalam sistem kemasyarakatan, berlaku di masyarakat sekitar situ ya, tidak berlaku secara umum begitu. Jadi tiap tempat punya sistem kemasyarakatannya masing-masing. Kalau di Jawa ada yang namanya Subasita, kalau di Batak ada sistem marga ya. Dan di tempat lain juga ada.
Lalu unsur budaya yang ketujuh dan yang terakhir adalah bahasa. Kalau ini juga sudah sering kita bahas ya. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, mulai dari ujung barat dari Aceh sampai ujung timur. Biasanya tiap tempat ini memiliki bahasa daerah yang unik ya. Namun walaupun begitu kita tetap bisa hidup berdampingan ya. Tidak saling merendahkan seperti itu. Karena kita memiliki bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keberagaman unsur budaya yang tadi kita bahas ini sangat berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan ini dipilih karena para pendahulu kita tahu bahwa negara kita ini sangat beragam ya, salah satunya di unsur budaya. Jika tidak kita maknai secara baik, jika kita tidak pahami secara baik, maka yang terjadi adalah perpecahan begitu ya. Tetapi jika semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini kita pegang, kita maknai dengan baik, maka keberagaman unsur budaya yang tadi sudah Bapak jelaskan ya, itu bukan jadi penghalang, melainkan menjadi pemersatu sesuai dengan bunyi dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, begitu ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Materi ini juga ada di buku paket dan LKS kalian. Halamannya Bapak tulis di deskripsi ya. Jadi Bapak harap kalian baca-baca lagi di rumah ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.